Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan sebuah tema yang berjudul tentang perjanjian perkawinan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Alvan Jarlo Barok, NIM 192111246, dan rekan saya Ajeng Kirana Yuni Isnaini, NIM 192111256. Ya, untuk materi pertama saya sendiri yang akan mempresentasikan. Yang pertama, tentang pengertian perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan yang sering juga disebut perjanjian pranikah atau dalam bahasa Inggris prenuptial agreement umumnya jarang terjadi di dalam masyarakat Indonesia asli. Karena masih eratnya hubungan kekerabatan dan adanya rasa saling percaya antara calon suami istri. Karena perjanjian perkawinan masih dianggap tabu yang masih sangat jarang dipraktikkan dalam perkawinan orang di Indonesia. Perjanjian perkawinan asal mulanya berasal dari masyarakat barat yang memiliki sifat individualistik dan kapitalistik. Individualistik karena melalui perjanjian perkawinan mengakui kemandirian dari harta suami dan harta istri. Kapitalistik karena tujuan untuk melindungi rumah tangga dari kepalitan dalam dunia usaha. Artinya, bila mana salah satu pihak di antara suami istri jatuh palit, maka yang lain masih bisa diselamatkan. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan memberikan pengertian mengenai perkawinan, yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Atas dasar ini, perkawinan diharapkan dapat membentuk keluarga bahagia dan kekal, serta diharapkan berjalan lancar tanpa hambatan dan bahagia selamanya, sesuai dengan prinsip atau asas dari suatu perkawinan. Adapun pengertian perjanjian perkawinan menurut R. Subakti adalah suatu perjanjian mengenai harta benda suami istri selama perkawinan mereka yang menyimpang dari asas atau pola yang ditetapkan oleh undang-undang. Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa perjanjian perkawinan hanyalah mengatur mengenai harta kekayaan suami istri dalam perkawinan saja, di mana dalam perjanjian perkawinan tersebut calon suami atau calon istri dapat menyatakan kehendak mereka terhadap perkawinan, apakah mereka akan bersepakat untuk menyatukan harta mereka atau mereka melakukan penyatuan harta hanya secara terbatas, atau mereka memutuskan untuk tidak melakukan penyatuan harta sama sekali dalam perkawinan yang mereka jalani. Selanjutnya, undang-undang yang mengatur perjanjian tentang perkawinan. Perjanjian perkawinan di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUHP Perdata atau Burgerwetboek, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disertai dengan Peraturan Pelaksanaan Nomor 9 Tahun 1975 dan Impres Nomor 1 Tahun 1974 tentang kompilasi hukum Islam. Dengan demikian, maka di Indonesia telah terjadi unifikasi dalam bidang hukum perkawinan. Perjanjian perkawinan dalam KUHP atau Burgerwetboek masih tetap berlaku sepanjang masalah yang berkaitan dengan tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Impres Kompilasi Hukum Islam Nomor 1 Tahun 1974 pasal 29. Yang pertama, pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatatan perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. Yang kedua, perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bila mana melanggar batas-batas hukum agama dan kesusilaan. Yang ketiga, perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. Selama perkawinan berlangsung, perjanjian tersebut tidak dapat dirubah kecuali bila mana dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan materi perjanjian perkawinan mengenai bentuk dan isi perjanjian perkawinan. Yang pertama, bentuk perjanjian perkawinan.
Bentuk perjanjian perkawinan diatur dalam pasal 147 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yakni dengan tegas menentukan bahwa perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta notaris dengan ancaman pembatalan. Hal tersebut mempunyai syarat dimaksudkan agar yang pertama, perjanjian perkawinan tersebut dituangkan dalam bentuk akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat. Yang kedua, memberikan kepastian hukum tentang hak dan kewajiban. Selanjutnya, pasal 147 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga menyebutkan bahwa perjanjian perkawinan harus dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan. Kemudian, isi perjanjian perkawinan. Di sini Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan itu tidak menjelaskan hal-hal apa saja yang dapat diatur dalam suatu perjanjian. Batasan yang diberikan hanyalah perjanjian perkawinan tidak boleh melanggar batas-batas hukum agama dan kesusilaan. Dengan demikian, perjanjian perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak terbatas pada masalah harta perkawinan saja, tetapi dapat juga mengatur mengenai hal lain. Nah, mengenai isi yang dapat diperjanjikan dalam perjanjian perkawinan, dalam ilmu hukum dapat dikemukakan pendapat antara lain. Yang pertama, R. Sarjono yang berpendapat bahwa sepanjang tidak diatur di dalam peraturan perundang-undangan dan tidak dapat ditafsirkan lain, maka lebih baik ditafsirkan bahwa perjanjian perkawinan sebaiknya hanya meliputi hak-hak yang berkaitan dengan hak dan kewajiban di bidang hukum kekayaan. Dan yang kedua, menurut Nur Nazli Sutarno yang berpendapat bahwa perjanjian perkawinan hanya dapat memperjanjikan hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban di bidang hukum kekayaan, dan hal itu hanya menyangkut mengenai harta yang benar-benar merupakan harta pribadi suami istri yang bersangkutan yang dibawa ke dalam perkawinan. Selanjutnya, syarat-syarat dalam membuat perjanjian perkawinan. Membuat perjanjian dalam perkawinan itu hukumnya mubah, artinya boleh seseorang membuat perjanjian dan boleh pula tidak membuat perjanjian. Nah, dalam membuat perjanjian tersebut, kewajiban memenuhi persyaratan yang terdapat dalam perjanjian dan tarikatnya dengan kelangsungan perkawinan tergantung kepada bentuk persyaratan yang ada dalam perjanjian. Dalam hal tersebut, ulama membagi syarat itu menjadi 3, yaitu yang pertama, syarat-syarat yang langsung berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban suami istri dalam perkawinan dan merupakan tuntutan dari perkawinan itu sendiri, seperti suami mesti memberi nafkah untuk anak dan istrinya. Dan yang kedua, syarat-syarat yang bertentangan dengan hakikat perkawinan atau yang secara khusus dilarang untuk dilakukan untuk memberi mudarat kepada pihak-pihak tertentu, seperti suami atau istri mempersyaratkannya tidak akan beranak. Dan yang ketiga, syarat-syarat yang tidak menyalahi tuntutan perkawinan dan tidak ada larangan secara khusus, namun tidak ada tuntutan dari syara untuk dilakukan, seperti istri mempersyaratkan bahwa suaminya tidak akan memadunya. Nah, syarat-syarat tersebut juga diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pada pasal 29, yakni yang pertama, pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai
pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. Dan yang kedua, perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bila mana melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan. Yang ketiga, perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. Dan yang keempat, selama perkawinan berlangsung, perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga. Selanjutnya, tujuan dan manfaat perjanjian perkawinan. Sebelumnya, tujuan dilaksanakannya suatu perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera lahir batin, atau keluarga yang sakinah, mawadah, dan warohmah. Nah, bagaimana dengan tujuan dan manfaat perjanjian perkawinan? Untuk tujuan dan manfaat perjanjian perkawinan adalah sebagai tindakan preventif apabila terjadi perceraian, karena dengan dibuatnya perjanjian perkawinan, hal tersebut akan mempermudah pembagian harta gono gini. Adapun dengan jalan perselisihan antara mantan pasangan suami istri yang bercerai tidak perlu berkepanjangan, serta hanya saja masyarakat yang masih tabu dalam memandang perjanjian perkawinan sehingga perjanjian perkawinan masih jarang dilakukan. Mungkin cukup itu materi presentasi yang dapat